Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfudlia dengan NIM 2311010404016 dari kelas D1 PGMI UINAHAS Jember. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pembuatan PPT interaktif mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Lailatul Usriya MPDI. Di video kali ini saya akan membahas tentang modul ajar dalam kurikulum merdeka. Nah, sebelum masuk ke materi ada beberapa subbab yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah pengertian modul ajar, perbedaan RPP dan modul ajar. Yang ketiga, perencanaan modul ajar. Yang keempat, strategi pengembangan modul ajar. Dan yang kelima adalah komponen-komponen dalam menyusun modul ajar. Nah, pengertian modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik dengan cara mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Selanjutnya adalah perbedaan RPP dan modul ajar. Dari segi komponen, modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP sehingga disebut RPP+. Yang kedua adalah kemudian dari segi tujuan. Modul ajar kurikulum merdeka itu tidak hanya memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran saja, tapi juga mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Sementara RPP itu bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga adalah perbedaan modul ajar dan RPP merupakan acuan yang digunakan seperti pada penjelasan di atas. Modul ajar itu mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, sedangkan RPP itu dikembangkan dari silabus. Selanjutnya adalah merancang modul ajar. Modul ajar yang dikembangkan oleh kontributor baik secara individu, kelompok, komunitas, yayasan, lembaga, atau perusahaan itu dapat memberikan manfaat yang bertujuan untuk satu, mempermudah atau memperlancar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menjadi rujukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menjadi kerangka kerja yang menggambarkan prosedur dan mengorganisasikan pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran. Nah, dalam merancang modul ajar itu ada beberapa kriteria, diantaranya ada esensial, menarik, relevansi dengan kontekstual, berkesinambungan, penyajian, dan juga kelengkapan. Untuk strategi pengembangan modul ajar, yang pertama adalah memahami konsep dari prinsip, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, mengembangkan langkah-langkah pembelajaran, pemilihan media pembelajaran. Yang kelima, integrasi karakter dan kompetensi. Yang keenam, melibatkan peserta didik dan juga evaluasi dan refleksi. Dan yang terakhir adalah penggunaan berbagai jenis modul ajar. Selanjutnya adalah komponen dalam menyusun modul ajar. Ada beberapa komponen dalam modul ajar, diantaranya ada identitas modul, jumlah peserta didik, modul pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, target peserta didik, sarana prasarana, materi ajar, media alat dan bahan, ketersediaan materi atau kegiatan pembelajaran utama, asesmen, dan juga masih banyak lagi, ada 22. Di situ sudah dirincikan. Nah, untuk komponen RPP itu ada KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, skenario langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Dilihat dari komponen dalam menyusun modul ajar ini, komponennya lebih banyak ke pembuatan modul daripada pembuatan RPP gitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.